Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali pada kali ini UI Watch, channel yang terkenal ini dan seru sekali mengundang tamu yang sangat spesial, di mana saat ini jagat Indonesia sedang sibuk dengan masalah ijazah. Ijazah itu biasanya yang punya ada lulusan ya. Nah, inilah Pak Resoryo. Ya, Gimana kabar Mas? terima kasih. Sebenarnya bukan tamu lah. Oh, bukan tamu ya. Ya, kita kan sama-sama di UI Watch Plus ya. Ini dia Cuman plusnya. karena plus itu konotasinya nanti plus nanti video sure nanti. Yang gitu ya. Yang satunya. Makanya kita bicarakan dulu definisi antara alumni dan Oke. lulusan Siap. tadi kan. Jadi gitu. kalau Ya. kami di UI itu namanya ILUNI, Ya. Ikatan Lulusan Universitas Indonesia. Nah sekarang kalau alumni gimana Mas? Nah itu, jadi memang di sini tuh ada dua pendapat ya. Ya. Kan dulu ada mengatakan di kampus saya di Universitas Gadjah Mada kan sempat ada adik-adik waktu itu Gibran dan kawan-kawan itu kan menobatkan bekas presiden ya, ya kemarin tuh sebagai alumni terburuk gitu ya sepanjang sejarah gitu. Saya protes waktu itu. Saya berdebat sama Gibran. Loh kok protes Mas gitu? Ya karena dia bukan alumni gitu. Sebentar. Gibran itu adalah BEM UGM. Iya, dulu ketua BEM. Bukan Gibran yang FUFU. Bukan Gibran neraka itu bukan ya. Ini Gibran. Iya, Kan itu kan kayak Indonesia gitu ya. Kalau Khalil Gibran, itu keren itu keren. Wow, kita dapat berkah. Ya. Indonesia malah dapat Gibran ya, nggak dapat berkah. Dapat musibah. Pemilunya setengah mati ya. Nah, kembali ke tadi, itu dia bilang, Bang, alumni itu adalah yang masuk semuanya. Perkara lulus atau enggak, nah itu. Nah, jadi ini menarik. Lulus atau enggak. Jadi orang itu kalau nggak lulus dia berat jadi alumni ya. Makanya itu, kalau saya sih ngaku jadi alumni. Iya, kalau saya sih sebenarnya dalam hati kecil ya. Kalau dia disebut alumni ya harusnya dia lulus gitu. Tapi ya oke lah, mungkin kan ada orang bangga masuk aja cukup. Ya kan? Gitu kan? Terus keluar lagi. Iya, bisa masuk keluar kayak kancing dong. Ya kancing itu kan bisa masuk terus langsung keluar ya gitu. Dia mungkin kayak kancing aja. Jadi masuk terus kelihatan foto-fotonya, kelihatan kegiatan, masuk ke pecinta alamnya, habis itu nggak ketahuan lulus apa enggak. Nah, karena nggak ketahuan, maka dibuatinlah ijazahnya, dibuatinlah skripsinya, ijazahnya gitu. Itu yang parah. Seru itu. Jadi karena udah diung skripsi ya, kita sekarang bergeser sedikit topiknya, bukan lagi alumni atau iluni, alumni atau lulusan, tetapi tentang skripsi. Ya. Skripsi itu yang ditampilkan pada saat itu adalah seseorang yang pernah menjadi presiden. Kemudian yang menarik adalah pengantarnya itu ya. Itu ternyata belum diterangkan. Gimana Mas? Betul, gini. Jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh sahabat saya, ya kita kenal betul sekarang namanya. Bang Rizwan. Baliki. Ya, Baliki Academy. Bang Rizwan Hasiholan Sianipar. Itu betul memang. Dan 5 tahun yang lalu sebenarnya pernah ya Sigit Sunarta itu dekan dari Fakultas Kehutanan itu menampilkan atau menunjukkan foto itu ke depan teman-teman wartawan di Jogja. Ya, ketika ada ribut-ribut ini tahun 2020. Nah, begitu ada itu, saya langsung kontak ke teman-teman media di Jogja. Dapat fotonya enggak gitu? Oh, dapat Bang gitu. Karena pertama kali saya tanyakan Mas, itu adalah kalian pegang enggak? Enggak. Jadi enggak boleh diserahin waktu itu. Ini saya udah tanda tanya gitu. Jadi hanya dipegang saja, tapi wartawan enggak boleh motret dari depan nyentuh, tapi bolehnya aja difoto dari depan gitu loh. Nah, saya tanya, ada fotonya enggak? Ada gitu. Nah, begitu ada fotonya, langsung kirim ke saya, langsung saya analisis. Saat itu juga, ini masih ada jejak digitalnya, buktinya di Twitter saya. Saya waktu itu sudah mengatakan palsu gitu. Karena apa? Karena hurufnya itu saya waktu itu mengatakan Times Roman. Belum pakai istilah New Roman, tapi Times Roman. Huruf Times Roman itu nggak boleh digunakan untuk skripsi dalam. Ya, kalau luar silahkan saja itu disetting gitu, disetting oleh percetakan. Tapi kalau dalam enggak, karena dalam itu harus pakai huruf yang proporsional. Artinya bisa diukur. Ya, langsung bisa diukur lebar huruf M dan lebar huruf I itu harus berbeda ya kalau proporsional. Tapi kalau non proporsional yang diperbolehkan dalam skripsi itu I dan M sama lebarnya. Itu bisa kita lihat pada mesin ketik. Jadi mesin ketik itu kan bisa dihitung. Satu baris itu berapa karakter, kemudian atas bawahnya berapa spasinya bisa. Nah, itulah yang dihitung. Bukan kemudian dia bisa ngatur sendiri. Nah, hanya saja satu ketika setelah muncul di
Twitter ya. Kemudian ya pembahasannya hanya sampai ke segitu karena tidak berhasil kita mendapat lebih jauh. Sebenarnya ada cerita di balik itu dan ini mulai saya ceritakan. Saya tiga kali itu sebenarnya datang ke kampus UGM ya gitu, ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Tapi ya mungkin saja karena wajah saya itu udah pasaran. Jadi begitu datang kayak sudah di produser sih enggak. Baik-baik tapi juga sungkan. Mereka bilang, saya tanya, boleh lihat nggak kemarin yang ditunjukin oleh Pak Dekan kepada teman-teman wartawan itu. Oh itu Pak, nggak ada di sini gitu. Jadi dikatakan nggak ada di perpustakaan. Terus gimana? Waduh, kami juga nggak tahu, kata petugasnya. Mungkin disimpan di rektorat. Nah, jadi saya datang ke satu tempat. Iya kan? Ya waktu itu ada kemungkinan karena katanya dia itu kan masih presiden waktu itu. Jadi ada kemungkinan ijazah seseorang yang membanggakan tuh disimpan di rektorat. Saya ke rektorat gitu. Ketika saya ke rektorat, saya mendapatkan kabar juga, oh nggak di sini, diketawain saya sama staf rektorat. Masa Mas Roy nggak ngerti lah. Masa skripsi disebut di rektorat gitu. Loh, siapa tahu kan ini skripsi orang nomor 1 gitu kan. Nah, singkat kata saya kemudian dapat jawaban itu disimpan oleh Pak Dekan. Nah, inilah saya susah sekali mencari yang namanya Dekan Sigit Sunanta ini. Nggak pernah ketemu sampai terus terang ini. Saya salut kepada sahabat kita Rismond Hasyolan Sianipar itu karena dia datang dari Bali G ya ke Jogja bersama istrinya lagi. Dan dia mungkin karena polos gak dikenal kan gitu ke perpustakaan, dia boleh masuk. Nah dia cari itu, ketemulah itu skripsinya yang ditulis orang Joko Widodo. Jadi tapi dia kemudian hanya diberi waktu 5 menit karena untuk lihat-lihat itu. Ya udah, dia pergunakan waktu itu untuk motret halaman awal judul, halaman pengesahan, kemudian motret halaman terima kasih ya sama belakang. Disitulah muncul hipotesis dia yang ini saya dukung penuh ya, ketika dia mengatakan bahwa halaman judul dan halaman pengesahan itu dibuat tidak menggunakan teknologi yang ada pada saat skripsi itu tahun 85, karena Mas Resmond menyebut itu dibuat dengan Times News Roman yang itu baru ada ketika zaman Windows 31 atau 3.11 itu tahun 92 ya tahun 98. Ini benar, ini saya dukung betul ya statement Resmond itu. Karena 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan ini dan tetap ada buktinya di Twitter, ada di artikel-artikel saya. Artinya begini, ada pemaksaan untuk fakta yang salah ya, atau dengan kata lain pemalsuan ya. Kalau ternyata pada skripsi yang disebut-sebut itu milik bekas presiden itu, pada halaman isi yaitu mulai dari kata pengantar sampai dengan 91 halaman berikutnya itu diketik pakai mesin ketik biasa ya. Tapi depannya halaman pengesahan itu diketik pakai komputer, buat baru berarti. Pakai mesin baru, pakai tinta yang ini nanti mau kita cek juga pada tanggal 15 ya gitu kita kesana. Itu di print pakai yang bukan era printer zaman itu. Era printer zaman tahun 85 itu maksimal itu dot matrix. Maksimal. Ya gitu. Kebetulan kali ini hanya kebetulan saya. Saya tuh dari awal mulai mahasiswa tingkat 1, saya tuh kerja di salah satu toko komputer di Jogja. Meskipun mahasiswa komunikasi. Dan toko komputer di Jogja itu waktu itu hanya ada 2. Satu namanya Cika, satu namanya Komputa. Lainnya belum ada. Prima itu? Apa? Prima itu fotokopi. Bukan toko komputer. Ini toko komputer, ya. Nah, Prima itu baru ada tahun 86. Saya mahasiswa tingkat 1, Prima itu belum ada. Baru ada. Ada lagi namanya Sanur. Tapi sebenarnya yang lebih tua dari itu ada namanya percetakan perdana. Percetakan perdana itu ada di utaranya Selokan Mataram, di utaranya UGM, daerah Barek. Perdana memang sering dipakai untuk mahasiswa itu memprint itu. Cuman mahal pasti. Bukan. Huruf yang dimiliki oleh perdana itu dulu ada yang namanya litografi. Ya, percetakan lalam. Hurufnya pun juga pakai huruf yang cetak tinggi namanya. Cetak tinggi itu hurufnya disusun satu-satu. Lama ya. Lama. Kemudian dicetak, diputar, gitu. Terus kelihatan, kadang-kadang kebalik-balik baru dibenerin lagi. Dan makanya kalau skripsi yang benar di tahun-tahun 80-an atau 70-an itu kadang-kadang hurufnya lucu-lucu gitu loh. Ada yang dia asal hurufnya gede-gede, ada yang kecil bahkan dibikin Latin gitu. Itu hasil cetak mesin cetak tinggi. Itu zaman John von Gutenberg tuh. Zaman dulu kan mesin cetaknya mesin cetak tinggi kayak gitu. Nah, ini cucunya gitu dari Gutenberg mesinnya. Jadi di Jogja waktu itu memang ada beberapa percetakan yang bisa menerima desain judul dan pengesahan.
Tapi harganya mahal banget untuk satu itu. Kalau di kurs ya kira-kira 150 sampai 200 ribuan lah. Oh, itu gitu. iya, itu kan uang saku kita gitu. Nggak mungkin lah mungkin, ya. dan seorang mahasiswa kemudian mempertaruhkan duitnya hanya untuk selembar dan kalau halaman judul mungkin. Tapi kalau halaman pengesahan kan kadang-kadang salah ketik lagi nama dosen pembimbing misalnya atau nama dekan salah. Wah, pasti Dimarahin. ini kan salah. Ya. Ya, satu huruf salah. Jadi ada nama Ahmad itu Sumitro itu yang bahkan yang ngoreksi bukan kaleng-kaleng. Yang ngoreksi adalah putrinya. Ya, dari Putrinya Amerika. sendiri. Ya, yang sekarang sudah ada di luar negeri. Putrinya itu juga lulusan kehutanan. Jadi kalau yang ngoreksi putrinya Pasti benar. pasti benar. Jadi namanya beliau itu Pak Prof Ahmad Sumitro itu bukan OE, bukan Soemitro, tapi Sumitro. Ya. Iya, SU. Jadi kalau kemudian itu salah, pasti nggak akan ditandatangani. Lah ini kok ditandatangani? Dan tanda tangannya beda lagi. Aduh, ini kayak anak SD. Anak SD belajar tanda tangan. Prof Ahmad Sumitro yang asli, tanda tangannya tegas sekali, tajam, terus ada apa tinggiannya. Saya dulu kebetulan ketika bantu di Mabes Polri pernah saya belajar ilmu daktiloskopi dan juga tanda tangan juga gitu. Jadi kita bisa lihat tanda tangan itu tekanannya, kemudian tarikannya itu bisa kelihatan. Meskipun saya tidak certified dalam memeriksa ya tanda tangan orang lain. Tapi ilmunya saya pernah dapat karena kita pernah belajar. Intinya apa? Lembar pengesahan itu boleh dikatakan palsu. Nah, kalau nggak ada tanda tangan kan? Nah, nggak ada tanda tangan. Kalau lembar pengesahannya palsu, kemudian yang lucu banget, ini lucu banget. Ya, ingat nggak ketika bekas presiden itu dulu sempat tahun 2017 berkunjung ke UGM, beliau memanggil orang namanya Kasmujo. Wah, nama Kasmujo itu nggak ada di skripsinya. Pembimbingnya gimana? Nama orang yang disebut kok nggak ada kan nggak mungkin. Nama jurusannya salah juga. Ya, teknologi kayu. Kita kalau di fakultas apapun itu kan pasti ngerti. Iya. Gitu loh nama jurusannya. Belum lagi kalau nanti dia ditanya seperti challenge saya terakhir. Ya. Kita tanya nama-nama teman KKN-nya. Jangan hanya teman angkatan jurusan. Ya. KKN-nya di mana, desanya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa. Kemudian bahkan kalau perlu ada dokumentasinya. Ya. Nah, itu saya tunjukkan kok. Saya nantang, saya berani membuktikan kan. Ketika saya KKN di Mojoroto, Mojogedang di Karanganyar, itu ada foto bareng-bareng, bahkan banyak foto kegiatan saya. Saya lagi belajar asli membuat monogram, mendokumentasikan alat tancap dan lain sebagainya. Foto gambar presiden di belakangnya masih Pak Harto dan Pak Darmono. Lah, tahunnya benar. Saya KKN tahun 90. Ya, clean. Nah, coba dia bikin atau menunjukkan itu, pasti gagal juga. Nah, jadi itu Bang. Jadi artinya apa? Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat ironis ya bagi Republik ini, punya bekas presiden yang skripsinya itu sangat diragukan, dengan kata lain palsu. Ya. Dan ini bukan hanya 1-2 orang ya, bukannya saya sama Bang Rismon ya. Mbak Dr. Tifa juga mengatakan itu, Pak Rizal Fadilah juga mengatakan itu, teman-teman dari UI Watch ya, ada Prof Taufik dan ya betul Saiful Jaman juga mengatakan. Jadi artinya ini sebenarnya sudah sah dan layak. Kalau kemudian Universitas Gadjah Mada yang kita hormati dan kita cintai, itu kemudian coba mengkoreksi lagi, atau paling tidak melihat retrospeksi lagi ya gitu, atau bahkan mengklarifikasi statementnya dulu, yang dulu hanya berdasarkan pandangan atau hanya berdasarkan keyakinan rektor semata. Iya kan? Rektornya kan keyakinan ya. Kayak keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa aja. Kita Allah ya. Tadi Mas sempat singgung mengenai tanggal 15. Apa yang terjadi itu? Ya, insya Allah kita tanggal 15 kita harapkan juga nanti ada beberapa teman-teman dari UIWAT juga yang akan ke sana dan juga akan disambut oleh barisan aktivis dari Jogja ya, dipimpin Pak Sukri Fadoli juga. Kemudian itu ada rombongannya sudah ada sekitar 200 orang. Ya, kita akan datang, Mas Rismon juga, saya tentu saja, Dr. Tifa juga dari Bandung ada rombongan Rizal Fadil dan kawan-kawan. Teman-teman podcast juga ya itu akan ada dan mungkin kita akan live dari sana. Kita akan mengadakan halal bihalal. Halal bihalal itu artinya apa? Untuk membuktikan apakah skripsinya bekas presiden itu halal sampai kepada kita belum ngomong soal ijazah. Nah, nanti itu panjang lagi nanti. Karena kita bicara ijazah, nanti kita bicara foto. Gitu. Nah, jadi artinya halal bihalal hari Selasa tanggal 15 April insya Allah ini akan membongkar semuanya. Ya, kalaupun mungkin ya akan ada statement baru sampaikan pada saat itu dari Universitas Gadjah Mada.
Jangan sampai kemudian kita yang bersama-sama, kalau ini mohon maaf untuk teman-teman UI ya. Kalau kami dari UGM waktu itu menyanyikan Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Itu ku berjanji memenuhi angan bangsaku. Itu harus bisa. Anak UGM asli harus bisa. Anak UI pasti juga bisa menyanyikan himne dan menyanyikan marsnya. Nah, apalagi kalau kemudian kita bersama-sama nyanyi itu di depan Balai Rum, Gedung Pusat UGM, kita tanyakan soal KKN-nya. KKN yang diinisiasi oleh Profesor Dr. Kusnadi Arja Sumantri, mantan rektor UGM juga waktu itu, yang kemudian wajib ya. Jadi anak mahasiswa kalau nggak pernah KKN, ya itu berarti bohong kalau dia lulus. Gitu loh. Apalagi skripsinya abal-abal. Nah, Mas. Ya. Kita sudah panjang lebar membahas tentang ya pada episode sebelumnya ya. Bisa ditonton di sini nih nanti, ya kan gitu. Nah, kali ini kita bicara mengenai dampak. Ya. Dampak bahwa apabila ternyata nanti terbukti seseorang itu ternyata menggunakan atau ijazah palsu. Menurut pendapat Mas gimana? Nah, gitu. Jadi menurut saya yang waktu pada tayangan sebelumnya kita bicara soal skripsi yang palsu. Ya. Jadi tidak mungkin ada seseorang punya ijazah asli kalau skripsinya palsu. Nah, saya bicara sedikit soal ijazahnya. Jadi kenapa kita kegas lagi soal ijazah? Selama ini yang disebut ijazah dalam tanda kutip itu kan yang beredar cuma fotokopi. Nggak pernah ada yang berani memastikan itu. Ya kan gitu. Dan bahkan kepolisian pun dalam sidang yang diajukan oleh teman-teman TPUA itu pun hanya ketemu dengan fotokopi pada dari jaksa. Nah, menariknya ada kader dari partai salah input ya atau partai sebar ijazah. Nah, itu yang kemudian mengedarkan yang dia jamin ini loh ijazah aslinya. Jadi ini catat teman-teman. Dialah yang memastikan itu ijazahnya. Kalau kemudian itu bohong, ya berarti dia yang menyebarkan hoax. Bukan Bambang Tri yang kemudian ditangkap karena katanya menyebarkan hoax itu. Di orang yang menyebarkan itu partai salah input itu sebar ijazah itulah yang dia karena itu, padahal setelah saya periksa ya itu foto itu tidak berdasarkan ijazah sebenarnya. Karena itu hasil dari print out saja, color printing. Dan itu tuh barang baru. Color printing belum ada beberapa tahun yang lalu. Belum ada. Itu pun apa yang terhitam putih waktu itu ya. Satu, kenapa? Kelihatan sekali garisnya, marginnya kelihatan sebelah kiri. Kemudian saya periksa itu pakai teknologi namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Error Level Analysis itu bisa untuk menguji kalau ada gambar itu sudah direkayasa atau belum. Mau gambar itu difotokopi, mau gambar tercetak berapa kali. Kalau diperiksa dengan ELA, itu akan ketahuan, Pak Eri. Jadi misalnya ada logonya itu pernah di-retouch. Kemudian pas fotonya pernah ditempel ulang. Jadi kalau teman-teman kemudian curiga, pas fotonya ada yang kok tidak nempel di capnya atau capnya di bawah pas foto, itulah sebenarnya yang terjadi. Jadi ini bukan omon-omon, ini bukan abal-abal, ini ilmu teknologi yang sudah meriksa itu namanya ELA. Nah, kemudian teman-teman kan pada tanya, Pak Eri, nah itu fotonya gimana, Mas? Itu foto orang berkacamata, bibir tebal, telinganya daplang, kemudian giginya rapi, itu fotonya bekas presiden apa enggak? Nah, ini yang menarik. Kita uji pakai software face comparison dan juga face recognition yang biasa saya pakai untuk menguji orang ya. Saya udah puluhan tahun Mas kalau menguji artis, menguji foto itu dan selalu clear ya, selalu sahih. Termasuk terakhir saya menguji seorang selebgram yang konon sama RK ya, tapi bukan RK kalau itu, tapi orang lain. Tapi videonya benar. Ya. Nah, itu jadi foto yang ada dalam yang dikatakan ijazah itu terbukti itu tidak match dengan bekas presiden. Jadi mismatch orang lain. Dan Mas Rul bisa menemukan? Ya, orang lain. Confirm itu orang lain. Jadi itu sudah saya pastikan dengan menggunakan berbagai software. Dan kebetulan satu lagi nih, abang kita yang dari Bali Academy, gitu. Itu hasilnya sama. Kami nggak janjian, tapi dua-duanya saya sama. Dan menariknya kemudian, beliau juga caranya ELA juga. Sama, caranya ELA juga, meskipun pakai software yang berbeda. Ilmu pengetahuan, saya kira teman-teman UI juga ngerti ya, teman kampus lain juga ngerti. Mau software apapun, kalau softwarenya benar dan tidak bohong, software kan nggak bukan bohong, pasti sama. Ya. Kalau salah berarti orangnya yang salah, kan gitu kan. Ilmunya nah, terus kemudian yang menarik ada pertanyaan. Terus foto siapa gitu, gitu kan. Akhirnya saya track gitu, foto siapa itu. Dari berbagai gitu kita crawling foto itu. Luar biasa. Nah, muncullah foto seseorang yang aslinya memang ada di Solo.
Dia memang bukan mahasiswa UGM. Dia dulu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solo. Saudaranya atau sepupunya bekas presiden. Dia ini yang menarik. Dia direktur utama PT Baratoba Energi. Nah, sudah jelas kan? Itu nama itu udah jelas kan. Terus dia punya gor mewah sekali di Solo. Nah, namanya Gor Kedut. Karena mata dia tuh sering berkedut. Gitu. Emang iya. Gornya tuh mewah sekali untuk ukuran orang Solo. Dia punya gor, punya wisma atlet itu, wah sultan dia gitu loh. Nah, terus selidik kok orang ini agak misterius ya. Siapa dia gitu. Dan ternyata foto orang itu sebelum saya sebut namanya. Foto orang itu ketika kemudian saya paparkan dengan foto orang yang ada di ijazah yang bibirnya tebel, telinganya daplang, kemudian pakai kacamata. Sampai sekarang orang itu juga masih pakai kacamata, ya. Match. Jadi matchnya confirm. Matchnya di atas 80%, bahkan 90-an%. Menariknya lagi, Abang Balige juga sama menguji juga. Match juga. Kalian nggak janjian ya? Enggak janjian. Kami nggak janjian sama sekali. Dan akhirnya kalau seorang katakan saintis, itu kan biasanya punya rasa yang sama. Ya, demikian juga teman-teman UI Watch yang mengangkat diskusi ini. Itu kan punya kepedulian sama. Dan orang ini yang menarik yang ditunggu-tunggu. Namanya adalah Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo. Silakan klik nama dia. Masih hidup ya? Orangnya masih hidup. Tanggal lahirnya 8 Juli tahun 1977. Ya, gitu. Dan ada foto dia, Dumatno ini, dengan bekas presiden itu. Dan terlihatlah jarak usianya yang kira-kira jaraknya sekitar 15-an tahun. Ya kan jarak bekas presiden kan lahir tahun 61. Dumatno ini lahir 77. Ya, cocok. Jadi orang ini memang kemudian digunakan untuk mengacaukan cerita. Selama ini kan kita menduga Hari Mulyono. Memang Hari Mulyono itu adalah adik iparnya bekas presiden. Dia mantan suaminya Hidayati. Yang Hidayati akhirnya nikah dengan Anwar Usman. Hari Mulyono adalah orang yang kemudian kita, mohon maaf nih, kita nggak tahu Pak Heru, tiba-tiba wafat, meninggal gitu tahun 2018. Ya, ini kan aneh kan? Kok bisa meninggal terus tiba-tiba istrinya kawin dengan Anwar Usman mengesahkan anak haram konstitusi itu, ya kan? Baba. Nah itu, jadi kan semua itu kan kayak udah skenario. Hari Mulyono lah yang kuliah di Fakultas Hukum tahun 80. Kehutanan, bukan Fakultas Hukum, Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya. Dan dia lulus pada tanggal atau November 1985. Ya, jadi sangat besar kemungkinan kalau mungkin format ijazahnya itu adalah bukan milik bekas presiden tapi milik Hari Mulyono, tapi fotonya itu yang dipakai adalah fotonya Dumatno Budi Utomo. Nah, kembali ke pertanyaan paling puncak sekaligus mungkin kita merangkum ini. Ya, kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal selama 5 kali. Kenapa 5 kali? 2 kali wali kota, Pak. Sekali gubernur. 2 kali presiden. Ini fatal luar biasa terhadap republik ini. Sangat fatal. Dan kita tidak ingin, kalau mungkin ada pertanyaan, dampak hukumnya gimana? Kan ya sudahlah, mikul dur mas mendem jeru gitu. Enggak bisa mikul dur mendem jeru. Kita harus melakukan tindakan yang kemudian sama seperti yang diteriakkan adik-adik mahasiswa itu. Ini harus tetap kita teriakkan. Adili Jokowi. Iya, harus tetap ini diteriakkan dan jangan putus, ya. Kenapa? Ini bisa jadi presiden. Bahwa nanti kalau dia memang sudah pensiun atau katakanlah sudah tidak jabat lagi, oke. Tapi tetap harus dikejar, tetap harus diadili, ya, gitu. Tapi yang jelas juga anaknya Fufu Fafa tadi itu kan masih jabdar. Ini nanti pada episode We Watch mungkin beberapa saat lagi, ya. Ijazahnya sebangun, ya. Jadi kacang mongso ninggal lo lanjaran, buah itu tidak jauh dari pohonnya. Ijazahnya juga harus dilakukan, gitu, Mas. Jadi dampaknya memang, ayo kita ajak semua civil society itu untuk kemudian membahas ini, ya. Dari sisi hukum saya kira Pak Heru juga bisa tambahkan nanti bahwa ini fatal untuk republik ini. Iya, luar biasa. Jadi berbagai bukti sudah disampaikan oleh Mas Roy, dan dari kacamata hukum itu ada ancaman hukumnya, bahwa pemalsuan kan, pertama kali pemalsuan. Ya. Itu ancaman hukumnya adalah maksimal 6 tahun. Jadi kalau memang itu terjadi, sebaiknya sebelum itu terjadi, ayolah pihak-pihak yang selama ini mendukung, ingatkan dia. Ayolah bos, ya kan?
Ayolah bos, gitu. Tapi kalau Anda nggak, kalau bilang jangan mau, ya udah berarti Anda juga artinya turut Mendukung juga, serta, iya. ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa kita We Watch Plus ini adalah akan dan terus berjuang untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan keadilan. Siap. Veritas, Probitas Probitas, Justitia. Justisia. Terima kasih Mas Suryo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.